Dan pemirsa, terkait fenomena gempa yang terjadi di Tuban, Bawean, kita akan bahas bersama dengan pakar kebencanaan UGM, Suratman. Selamat pagi, Pak Suratman. Gempa Bawean ini kan dikatakan tak lazim ya, karena terjadi di daerah low seismicity. Bagaimana penjelasannya? Ya, saya kira terima kasih Mbak. Salam tangguh dan ikut prihatin bahwa di Pantura, khususnya di Bawean ini terjadi gempa yang melanda sampai ke daerah-daerah remote ya, termasuk Jogja kena juga ini kemarin ya. Baik, saya kira sudah dijelaskan, dan dalam sistem mitigasi manajemen bencana memang kita ada asas one policy, one comment, one purpose, sehingga dari BMKG telah menjelaskan banyak tentang misteri gempa di Pulau Bawean oleh Pak Daryono ya, Dr. Daryono. Jadi memang itu daerah yang zona-zona gempa rendah. Tapi catatan kami setelah mengungkap historical earthquake ya masa lalu itu pernah terjadi gempa yang itu disebut dengan gempa Pati ya, sekitar di situ, dan tahun 1890 ya, dan itu dinyatakan mungkin sesar geser yang kuno ya, paleo ya, tua gitu, tidak pernah aktif. Nah, sekarang ini saya kira kita diperingatkan bersama-sama bahwa Indonesia ini memiliki misteri Ring of Fire, ya, juga berada pada tropical climate dan lempeng tektonik ya. Ini sehingga mau tidak mau kita harus memetakan secara pattern, secara spasial, secara proses ya, sejarah proses kegempaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk update geologi marine geologi atau geomorfologi marine. Ini juga perlu ya, kemajuan remote sensing saya kira sangat membantu. Nah, sehingga penjelasan ilmiah ya itu perlu diupdate ya, bahwa yang dormant ya, yang sudah sleep ya, sudah tertidur ya, itu bisa bangkit ya, seperti gunung api itu yang tertidur bisa bangkit kembali, reaktif. Ya, karena apa? Kita memang dari sisi geografi memang ini saya pelajari patternnya memiliki suatu sistemik yang itu didukung oleh struktur geologi, struktur litologi, dan juga sistem fault system. Nah, saya lihat di itu Filipina juga terjadi, Sulawesi terjadi pada saat yang mirip-mirip waktunya. Ini Bengkulu juga. Tapi begini, Prof. Mari kita gempa Bawean ini kan kategorinya kerak dangkal, dipicu oleh aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar. Nah, apakah dengan kecenderungan ini atau karakteristik ini gempa yang terjadi akan selalu bersifat destruktif dengan jangkauan yang luas begitu? Ya, kalau tergantung dari kondisi dapat dikatakan elasticity rocknya itu juga, dan seberapa morfometri sistem stratigrafi dan juga fault system itu apakah itu ada runtuhan ya, sehingga bisa terjadi berulang-ulang gitu. Nah, mereka itu memang pemetaan sistem fault system ini di Pantura ya, di seluruh Pantura, karena di situ banyak sistem batan ada. Dan diperkirakan juga Muria, kemudian Semarang, Pekalongan, Cirebon ini punya sistem-sistem patahan, rembang kendeng dan sebagainya itu. Nah, ini karakteristik Jawa. Ya, tentu dengan adanya
gempa di utara, Jawa Utara yang tidak lazim ya. Biasanya gempa itu di selatan Jawa, Jawa bagian selatan karena ada subduction. Sehingga memperingatkan kita untuk memetakan multi skill ya, data yang detail per kejadian ya. Apalagi kita pulau-pulaunya kecil-kecil ya, sehingga itu disarankan untuk membuat peta detail ya yang ada di fault system yang khususnya di daerah-daerah laut yang ada pulau-pulau kecilnya, itu saya kira penting sekali, Mbak. Ya. Gempa susulan di bawah ini kan memiliki magnitudo yang lebih besar nih, Prof, dan terinformasi cukup banyak terjadinya gempa susulan. Nah, apa sih yang menyebabkan hal ini? Ya, kalau di keterangan BMKG saya kira sudah clear ya, bahwa memang kalau kondisi patahan, sistem patahan ini ada yang masih rapuh ya, itu saya kira susulan-susulan masih sangat dimungkinkan itu Mbak. Ya. Baik. Jadi sudah dijelaskan di BMKG, saya kira kita ngikuti aja ya. Ya. Ikuti aja. Tadi Anda juga katakan bahwa gempa Bawean ini kan menjadi pelajaran penting ya, Prof, bahwa ancaman gempa merusak di Jawa Timur juga perlu diwaspadai dari sumber gempa di Laut Jawa di utara Jawa Timur. Nah, apalagi nih hal yang perlu diwaspadai selain tadi menggunakan cara multispill tadi yang menjadi mitigasi ke depan untuk pemerintah daerah bagi wilayah yang berdekatan dengan sesar aktif ini? Ya, kalau tinjauan kami dari sisi geografi, kita harus memetakan secara nasional, regional, dan kemudian kita tetapkan model-model kegempaan ya, dan risiko-risikonya, sehingga kita punya field station, ya, laboratorium kegempaan yang itu menjadi inovasi dari bangsa kita, agar kita dapat meramalkan secara mendekati lah ya. Jadi ini bagian dari mungkin dengan kasus Bawean ini kita bisa menjadikan itu daerah laboratorium ya, untuk anomali yang tadi disebut dengan tidak lazim ya, daerah semi rendah. Tapi ini salah satu harus pakar harus segera mengambil plan ya untuk mengetahui mana ya kira-kira sejarah panjang dari peta gempa ya itu di Indonesia ya, sejarah kegempaan di Indonesia ya, dan itu kita pelajari secara regional, secara spasial itu pattern, sistem, proses, sehingga kita dapat menetapkan mungkin lokasi-lokasi laboratorium lapangan ya. Dari itu nanti akan kelihatan, oh kalau di sini terjadi gempa nanti rembetannya ke sini ya, kalau ini gempa rembetannya ke sini. Itu apakah itu bisa dianalisis secara kejadian sistem ya, itu ya. Ya, semoga ini juga bisa menjadi perhatian ke depannya untuk pihak-pihak terkait untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai mitigasi nanti gempa ke depannya. Terima kasih Pakar Kebencanaan UGM Prof. Suratman sudah bergabung di kesempatan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.